Demikian anak, puja dan puji syukur kita ucapkan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita telah diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan cara jarak jauh. Meskipun kita belajar dengan cara jarak jauh, kita harus tetap semangat dan fokus mengikutinya agar mendapatkan hasil yang membanggakan. Materi hari ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat koloid karena materi sebelumnya kita membahas sistem dispersi dengan tujuan adalah mengetahui konsep dari sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid. Yang pertama adalah gerak Brown dan efek Tyndall, adsorpsi, koagulasi, koloid liofil, dan koloid liopop, kemudian koloid pelindung dan dialisis, serta sistem koloid dalam pengolahan air. Berikutnya kita bahas gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak tidak beraturan, gerak acak, atau gerak zigzag partikel koloid. Gerak Brown terjadi karena benturan tidak teratur partikel koloid dan medium pendispersi. Sedangkan efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Partikel koloid akan memantulkan dan menghamburkan cahaya yang mengenainya, sehingga cahaya akan terlihat lebih terang. Kita lihat gerak Brown seperti ini gambarnya. Sedangkan untuk efek Tyndall, berikutnya adalah adsorpsi. Partikel koloid mampu menyerap molekul netral atau ion-ion pada permukaannya. Penggunaan sifat absorpsi pada koloid. Yang pertama, untuk pencernaan air, penghilangan kotoran pada proses pembuatan sirup, proses menghilangkan bau badan, dan penggunaan arang aktif. Koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid yang terjadi karena kerusakan stabilitas sistem koloid atau karena penggabungan partikel koloid yang berbeda muatan sehingga membentuk partikel yang lebih besar. Contoh adalah Sol FeOH 3 kali yang dikelilingi oleh ion H positif dan Sol AS2S3 yang dikelilingi ion S2 negatif. Contoh koagulasi dalam kehidupan sehari-hari misalnya perebusan telur, pembuatan yogurt, pembuatan tahu, pembuatan lateks, penjernihan air sungai, pembentukan delta, dan pengolahan asap atau debu. Untuk koloid liofil dan liopop, perbedaannya adalah dari segi aspek zat terdispersi. Koloid liofil, zat terdispersi dapat menarik atau mengikat medium pendispersi, sedangkan liopop, zat terdispersi tidak dapat mengikat medium pendispersi. Untuk medium pendispersi pada koloid liofil, pengikatan medium pendispersi disebabkan oleh gaya tarik-menarik pada setiap ujung gugus molekul terdispersi. Untuk liopop, penambahan medium pendispersi menyebabkan zat terdispersi tidak dapat bercampur dengan baik. Untuk sifat pada koloid liofil, homogen, stabil, tidak tampak adanya medium pendispersi dan lebih kental serta membentuk gel. Untuk koloid liopop berbentuk encer, tidak stabil, memiliki gerak Brown dan memiliki efek Tyndall. Contoh dalam kehidupan sehari-hari pada koloid liofil adalah agar-agar, koloid kanji, cat, lem, gelatin, protein putih telur, dan tinta warna. Sedangkan untuk koloid liopop pada kehidupan sehari-hari adalah Sol emas, Sol belerang, Sol AS2S3, dan Sol FeOH 3 kali. Berikutnya koloid pelindung. Koloid pelindung adalah suatu sistem koloid yang ditambahkan pada sistem koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil. Contoh koloid pelindung adalah gelatin pada pembuatan es krim untuk mencegah pembentukan kristal es yang kasar. Sedangkan dialisis adalah proses penyaringan partikel koloid dari ion yang teradsorpsi sehingga ion tersebut dapat dihilangkan dan zat terdispersi terbebas dari ion yang tidak diinginkan. Proses dialisis terjadi dalam metabolisme tubuh, yaitu ginjal yang berfungsi sebagai penyaring semi permeabel. Berikutnya sistem koloid dalam pengolahan air.
Pengolahan air sungai menjadi air bersih dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan. Yang pertama, penggumpalan, proses penyaringan, proses absorpsi, dan proses desinfeksi. Untuk materi hari ini sudah cukup. Kita dapat melanjutkan dengan kuis. Saya harapkan dapat dimengerti dan dipahami. Jika belum dimengerti, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih. Dari materi yang telah dijabarkan tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya sifat-sifat koloid terdiri atas 1. Efek pindal, 2. Gerak front. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembuatan koloid. Tetap semangat dan ikuti keprotokoleran yang dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih.